Kembali lagi di Kabar Misteri. Sebelumnya setelah kami menyelesaikan sesi Moment of Silence yang dilakukan oleh salah satu peserta, kami pun melanjutkan penelusuran misteri sosok gaib Mumun di lokasi yang kerap disebut-sebut sebagai tempat di mana terjadinya penampakan, yaitu kawasan danau. Oke Dam, sekarang kita mau ke arah danau. Tadi sempat ya di beberapa lo tadi komunikasi kan lo bilang katanya kita ada kejutan nih di sana. Menurut lo kejutan apa nih yang bakal diberikan nih? Yang jelas sih akan banyak interaksi sih yang gue rasain di situ, Bu. Karena itu kayaknya sentralnya di sini. Bisa dibilang. Karena kita nggak diterima ya, bisa dibilang ya. Sangat gak diterima. Semoga sih kita dapat banyak interaksi di sana ya. Dan kalau nggak salah tadi lu sempat cerita bahwa teman lu ada di sana. Itu tuh apa tuh maksudnya? Jadi gini, setiap gue ada investigasi, Bu, gue langsung, gue pasti melakukan mencari tahu lah, proses mencari tahu melalui teman astral atau bisa dibilang intel gue lah. Oke. Nah, intel gue ini sebelum gue kesini gue kirim dulu buat mengetahui astral-astral apa jenis apa aja di sini, terus penguasanya di sini. Oke. Nah, ternyata yang dia informasi, yang misalnya yang hanya sampai ke gue di saat dia gue kirim, ternyata hanya di danau itu ada jin yang bisa berubah berbentuk ular lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi masih belum tahu ya sebenarnya apakah itu manipulasi juga atau istilahnya emang dia mengundang gitu loh kan. Kayak Sampainya di lokasi kawasan danau setempat, seperti biasa kami memberikan waktu sejenak untuk Adam mencoba melakukan komunikasi gaib perihal penggalian informasi seputar sosok Mumun yang legendaris tersebut. Bentar. Kenapa, Chris? Oke. Nggak tahu nih, Adam kayaknya lagi interaksi dulu. Seperti biasa. Kalau udah kita disuruh untuk sendiri, biarin dia sendiri dulu. Kali kamera bisa nge-shoot dia interaksi. Bau. Oke, gimana Dam hasil komunikasi lu Dam? Jadi gini, ternyata teman gua cuman buat mau swadain salah satu astral yang paling kuat di sini. Oke. Bener emang ada sosok astral yang bentuknya jin. Seperti ular gitulah manifestasi. Tapi ini energinya gede banget, kalau bisa kita rasain. Nanti coba gue pegang airnya dikit, nanti kita bakal ngerasain energinya banget. Jadi astral ini yang sering suka ngambil nyawa orang lah, tumbal di sini. Di saat ada orang tenggelam segala macam di situ. Oke. Jadi intel gue ada tipe jin yang nggak suka banget, yang jin jahat seperti itu. Jadi makanya dia mencoba untuk bersih tegang sebenarnya, masih ada proses komunikasi. Intinya si Chris namanya, si Chris ini mengatakan bahwa ya lu jangan istilahnya mengganggu manusia lagi deh, seperti itu. Tapi dia untuk mastiin semuanya aman, dari dia standby di sini supaya si ular itu nggak ganggu kita sampai ke belakang-belakang tadi sebenarnya. Oke. Paham Jadi sebenarnya ya Mr. Seekers, si penunggu di sini yang paling kuat di sini jin ya, bisa dibilang ya. Malah sebenarnya akan mengganggu kita sebelum di awal tadi. Iya, dia sosok ular soalnya. Oke, jadi di sini teman lu nggak ngasih kabar, bisa dibilang karena memang menjaga sini untuk nggak kemana-mana ya. Iya, bisa bilang seperti itu. Siap. Dan sekarang kita ada waktunya, saatnya untuk coba, amankah kita untuk menggali informasi tentang Mumun? Apa kita coba menggali informasi dulu dengan si astral ini? Oke, sebentar. Dengan astral ini aja ya, coba kita komunikasi. Oke. Kita Adam akan coba untuk merasakan dengan indranya. Balik lagi, kemampuan Adam ini sendiri adalah seorang indigo yang mampu menguasai 6 indranya, merasakan dunia supranatural. Dia akan mencoba untuk menyentuh airnya dan akan berkomunikasi dan akan mengetahui beberapa jawaban atau informasi yang bisa menguak tentang si jin yang memiliki energi besar di daerah sini. Oke, let's go. Jadi setelah gue melakukan residual energi dengan indera kulit gue, bisa dibilang memang astralnya memang kuat sekali, Bu. Dia benar-benar penguasa air di sini, sampai ke belakang juga sebenarnya. Ukurannya besar banget. Bentukannya manifestasinya apa tuh?
Manifestasi itu adalah bisa dibilang sebuah bentukan ya, wujud ya. Iya, wujud Dari si jin itu. Oke. Yang bisa lo gambarkan apa nih? Sebuah ular sebesar apa kira-kira kalau lo bisa gambarkan? Sebesar mobil. Apanya? Lebarnya ya, lebarnya. Iya. Lebarnya sebesar mobil, panjangnya. Panjangnya dia baru apa ya, kalau dari residual energi gua dia baru hanya memberikan kepalanya aja sih. Kepalanya bentuknya apa? Ular kah? Ular, seperti ular. Oh, nggak ada, bukan kepala Belum manusia atau menunjukkan apa ya, tubuh full ya. Oh, belum tubuh fullnya. Iya, seperti itu. Tapi setelah lu sentuh ini juga nih, ada informasi nggak sih tentang Mumun? Atau lu bisa menggali lagi nggak nih? Karena tujuan utama kita di sini untuk menggali informasi tentang si Mumun ini nih. Mumun emang bunuh diri, tapi setelah diperkosa. Bunuh dirinya caranya seperti apa? Gua kata si Chris, dia nggak tahu benda apa, yang jelas intinya dia ngiletin ke lehernya. Bukan silet sih, ada sesuatu benda Tajam, dia langsung gua kurang tahu ke lehernya dia. Iya. Dan mayatnya ditemukan nggak? Jatuhnya itu membusuk sebenarnya sih. Jadi bisa dibilang jasadnya masih ada di sini. Bisa dibilang jasadnya itu nggak terkubur, Bu. Dulu, waktu zaman dulu ini mungkin masih hutan belantara kali ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Jadi tulang belulangnya nggak bisa ditemuin tuh? Chris sudah memperingatkan gua bahwa jangan ganggu si Mumun lagi lah, namanya istilah kasarnya. Mumun lagi lah. Dia udah banyak banget menderita dari segi sosoknya dia, ya, dari psikologinya dia, dari dia meninggalnya juga begitu, ya. Serta juga namanya dipakai untuk sebagai urban legend yang berada di tempat ini. Jadi intinya bener-bener ya, lo udah meninggal, udah buruk, proses meninggal lo buruk, terus tambah lagi udah meninggal aja buruk, paham nggak? Paham. Dari segi ya. Jadi ya namanya jatuh sudah tertimpa tangga pula. Ya seperti itu. Jadi intinya Chris memperingatkan gua bahwa cukup, kayaknya semua udah jelas. Semua sudah jelas. Oke. Baik, jadi Mystery Seekers, kabar misteri kali ini telah mendapatkan jawabannya dengan sempurna ya, bisa dibilang ya. Boleh tambahan sedikit? Boleh apa tuh? Sebenarnya memori ulang di sebelumnya sebenarnya ada komunikasi sama salah satu astral sih. Jadi si Mumun ini bisa dibilang hidupnya emang udah nggak bahagia. Jadi orang tuanya emang udah nggak ada saat itu. Jadi dia dibesarkan sama salah satu masih ada hubungan keluarga sih. Ya jadi lo bayangin aja lah hidupnya gimana sih, Bu? Iya. Jadi lu bisa komunikasi nggak sama si Mumun sekarang? Bisa dibilang? Apa udah cukup? Udah nggak bisa mau diganggu lagi? Jujur sih hati gue nggak enak. Enaknya mereka ibarat dia udah mencoba untuk tenang tapi kita usik kembali, seperti itu. Mungkin ada hal yang bisa kita bantu atau apa gitu untuk mengungkapkan cerita yang sebenarnya. Ini kan kita membantu dia sebenarnya ya, Mystery Seekers ya. Kita membantu bahwa sebenarnya sosok ini sebenarnya bukan jahat ya. Dia tidak sebenarnya poinnya gini, Bung. Kita harus menyampaikan bahwa jangan sebut lagi tentang dia, dan dia tuh nggak pernah menghantui daerah sini. Oke. Seperti itu. Jadi yang menghantui daerah sini bukan si wanita atau si Mumun itu, tapi lebih ke jin-jin yang nakal yang menyerupai seperti dia. Ada hal menarik yang terjadi saat kami sudah berencana untuk menyelesaikan penelusuran malam ini. Tiba-tiba saja Adam mendapatkan tantangan dari salah satu makhluk gaib yang berada di lokasi danau. Jangan gitu, bro. Jangan gitu. Dia sih udah kena, Bang. Tapi memang kayaknya dia mancing gua ke dalam air banget. Jangan gitu. Ya kan? Tapi intinya sekarang dia udah nggak mau ngelawan lo lagi kan. Dia malah nantangin lo di air karena dia tahu kalau dia di air, elemennya dia dong. Dia akan semakin bisa ngalahin lo. Ya nggak gitu juga lah. Oke. Ini balik lagi nih manipulasi. Intinya lo cukup gak? Oke, gua gak bakal ganggu lagi. Jangan ganggu gua. Jangan sama tim gua. Kalian jangan nanti di sini lagi kita. Oke.
gue lihat kalau gue ngerasa lo ngikutin gue bakal kejar tempat tinggal lo. Gue bakal hancurin. Cukup kayak gini. Cukup ya, udah ya, dia nggak nyerang lagi ya. Oke, kita mundur dulu karena depan langsung danau ya. Oke Dam, lu jadi jangan kebawa emosi Dam. Oke, kita kayaknya closing aja hari ini. Semuanya jawabannya udah terjawab sudah ya dari misteri Mumun sendiri, dan juga dari misteri apa yang mengejutkan yang ada di danau ternyata memang adalah penunggu dari daerah sini ya kan. Yang dimana ini adalah sebuah hutan kota yang mungkin ya sebenarnya banyak juga ya di sini udah jadi pariwisata juga dan memakan banyak tumbal ya. Ternyata itu jawabannya juga. Kita mendapatkan 2 jawaban ternyata. Dan untuk Mumun sendiri balik lagi ya, kita sebagai manusia lebih baik kita jangan percaya dengan hal-hal urban legend ya. Itu apa tuh? Dia mau nyerang lagi. Jadi gini bang, intinya sebenarnya jangan ada orang stres atau galau atau lagi ngedon ke tempat ini sebenarnya, apalagi dekat banget sama air. Oke. Padahal di sini sebenarnya nyaman ya, tapi kalau agak ke bawah sedikit agak beda ya tekanannya. Jadi intinya di saat manusia itu galau atau ngedon atau stres mendekati air ini, biasanya bisikan si astral akan terus masuk ke dalam air seperti itu. Jadi seolah jatuhnya mereka ya ngebisikin si manusia agar untuk secara nggak langsung ya bunuh diri ke dalam air tersebut. Prosesnya begitu. Jadi mereka membisikin yang negatif buat si manusia. Baik. Jadi intinya dilarang banget untuk di tempat ini, bisa dibilang orang lagi galau, stres atau lagi depresi banget untuk bermain di sekitar air di danau ini ya. Seperti itu. Oke, jadi balik lagi ke Mumun ya. Dan itu kan salah satu intisari dari perjalanan kita hari ini, ekspedisi kita pada hari ini. Untuk Mumun sendiri, buat para masyarakat mungkin yang tahu tentang urban legend Mumun sendiri, please stop untuk menyebarkan berita tersebut ya. Iya, dia tidak menghantui. Itu hanyalah ulah jin-jin yang bermanifestasi, benar nggak sih? Dan akhirnya membisikkan bahwa ini adalah Mumun. Iya. Dan akhirnya dia yang semakin penasaran, arwah penasaran ya jadinya ya. Iya. Jiwa penasaran akhirnya pun juga makin tidak tenang. Jadi hidupnya pun pas dia masih hidup ternyata pun juga susah ya, bisa dibilangnya sedih, galau. Pas meninggal pun dia pun juga semakin tidak senang gitu kehidupannya. Jadi mungkin dengan kita tidak menceritakan kisah-kisah urban legend itu lagi, mungkin itu cukup untuk membuatnya tenang lah. Karena nanti kita mengadakan doa bersama kali. Doa bersama ya, benar untuk Mumun sendiri. Oke, balik lagi ke sahabat Mystery Seekers. Kita mencapai tujuan kita seperti tagline kita. Kabar misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Kita telah mengungkap fakta yang memang kita tidak tahu apakah sudah ada yang mengungkap, tapi kita telah mengungkap hari ini. Terima kasih untuk para tim juga dari tim Kabar Misteri dan tim-tim lainnya. Kayaknya kita juga akan untuk closing aja cukup ya. Kita cukup hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau jika ada salah-salah kata. Saya Bo, gue Adam. Kita dari Dimensi Horor. Terima kasih untuk kolaborasi hari ini. Semoga ada kolaborasi berikutnya lagi dengan tim Kabar Misteri. Pastinya saksikan terus hanya di Jak TV. Terima kasih. Inilah akhir dari pembuktian kami di salah satu hutan kota di kawasan Jabodetabek. Cerita-cerita angker yang menyelimuti lokasi ini tak sepenuhnya kami amini karena banyaknya versi dan distorsi dari cerita-cerita masyarakat, dan kami pun telah mendapatkan jawabannya sendiri. Mystery Seekers, nantikan pembuktian kisah-kisah misteri pilihan lainnya di weekend horor Anda pekan depan. Hanya di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata.